Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kebangkitan Yesus mengandung suatu kuasa yang dapat menghasilkan terobosan hidup. Pada hari Paskah, kita memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sebagaimana yang telah dikatakannya di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sah-sah saja bila hari Paskah dirayakan dengan meriah, didasari pemahaman bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang amat sangat penting terhadap iman percaya kita dan sangat berdampak bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia, agar tidak hanya sekedar hidup yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, kita harus dapat memiliki kesaksian hidup yang mencerminkan perubahan yang signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, seharusnya kita memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak hanya meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan yang benar dan hidup. Peristiwa kebangkitan Yesus mengandung suatu kuasa yang dapat menghasilkan terobosan hidup dalam berbagai aspek kehidupan nyata kita. Dengan terobosan hidup yang terjadi, maka kita dapat mengalami transformasi secara spektakuler. Bila hal demikian terjadi, kita pasti akan tampil beda. Hidup kita tidak pernah akan sama lagi dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ini yang penuh dengan masalah, tantangan, dan perintangan. Kita tetap dapat bertahan menjadi saksi yang hidup dan ajaib, menjadi duta-duta Kristus yang misioner, dan dapat meraih kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui momen Paskah ini, terima terobosan hidup, misi dan tujuan hidup semakin jelas, hidup semakin berarti, bernilai, dan berdampak. Dengan demikian, kita dapat menjalani sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan kepadanya dalam mengemban tugas amanat agungnya. Peristiwa kebangkitan Yesus menghasilkan terobosan dalam pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Selama kurang lebih 3,5 tahun, murid-murid mengikuti Yesus kemanapun dia melayani, menyaksikan bagaimana Yesus bekerja, mengajar, menolong, menghibur, mengusir setan, melakukan banyak mujizat lainnya. Ternyata tidak menjadi jaminan bagi para murid yang telah mengenal Yesus dengan tepat dan benar. Mungkin ada di antara mereka yang begitu kagum, menginginkan juga kuasa dan pengurapan yang sama seperti sang guru. Dan tentu saja mereka merindukan Yesus selalu ada bersama-sama mereka untuk menjadi pembimbing, pelatih, dan guru. Namun saat Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dan dikuburkan, seolah-olah Yesus akan selamanya terkubur. Padahal Yesus tidak hanya satu kali saja mengingatkan mereka akan hal ini, bahwa dia harus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Apakah mereka kurang menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang mereka inginkan adalah Yesus harus ada, selalu ada, dan tidak boleh mati. Mereka memiliki pengenalan sendiri akan Yesus. Itulah sebabnya saat Yesus mati dan dikuburkan, pengenalan yang kurang jelas terkuak. Iman percaya mereka merosot ke titik nadir, dan semua yang baik yang diimpartasikan Yesus seolah-olah ikut tersegel di dalam kuburan tersebut. Harapan mereka pupus lenyap. Kuburan diibaratkan adalah akhir segalanya. Di dalam Matius pasal 27 ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Mungkin karena sedih ditinggal pergi Yesus, mereka merasa kehilangan atau bingung, bimbang, dan tidak habis pikir. Maka Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di depan kuburan. Jika saja kita
kita berada di sana, kita akan mengingatkan mereka agar jangan meratap berkepanjangan, jangan termenung dan duduk di depan kuburan, karena kuburan itu hanya tempat transit jenazah Yesus, bukan alamat final baginya, berhubung dia telah mengatakan akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tetapi faktanya memang sesuai dengan apa yang Yesus telah sampaikan kepada para murid semasa dia hidup. Kubur itu menjadi kubur kosong, batu besar penutupnya telah terguling, tidak ada siapa-siapa lagi di dalamnya. Namun para murid maupun para perempuan yang ikut menyaksikan kematian Yesus belum benar-benar menangkap apa maksud Yesus saat dia katakan bahwa dia harus mati dan dibangkitkan. Melihat batu yang sudah terguling masuk ke dalam, melihat mayat Yesus sudah tidak ada di sana, mereka pun masih bingung. Bahkan Maria Magdalena melihat kubur kosong, tidak teringat akan Yesus bangkit. Dia berpikir mayat Yesus dicuri orang. Ini yang menambahkan kepanikannya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di manakah ia meletakkannya." Apa relevansi dalam kehidupan kita di masa kini? Sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Jika belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian yang tidak mengenakan, yaitu masalah, pergumulan, tantangan menjadi sebuah jalan buntu ketika kita kehilangan sosok penting dalam kehidupan kita, terutama orang yang dikasihi seperti pasangan hidup, anak, orang tua, mentor rohani, dan lain sebagainya. Mau sampai kapan terus meratapi seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, tidak bisa bekerja dengan maksimal, prestasi menurun, tidak ada semangat, tidak move on. Alasannya terlihat wajar, masuk akal, kehilangan sosok penting dan dikasihi sehingga menjadi patah semangat. Sama seperti para murid kala itu, bak ayam kehilangan induknya. Tetapi jika pola pikir pesimis itu terus ada, pengenalan kita akan Tuhan Yesus kurang akurat, maka terkesan tidak ada bedanya Tuhan Yesus dengan tokoh agama lain yang meninggal lalu berakhir di dalam kuburan dan sudah selesai. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta 100%, bukan dongeng. Dia hidup bangkit dari kematian seperti yang sudah dikatakannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah 100% Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jika kita sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Tuhan Yesus dengan tepat dan benar, dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Tuhan yang hidup dan benar, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda sama sekali. Pola pikir kita benar-benar diperbaharui. Kebangkitan Yesus membawa kita dari tidak berpengharapan menjadi penuh pengharapan, dari keputusasaan menjadi punya masa depan, dari kesedihan tidak lagi berlarut dalam kesedihan, malah bisa bersukacita, dari tidak memiliki semangat akan hidup menjadi bersemangat menyala-nyala. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan terus menatap kepada situasi kondisi. Bila mata terus menatap kepada hal-hal demikian, kita bisa menjadi putus asa, kecewa, tidak berdaya, menengadah ke atas. Dan kita percaya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan kita akan mengalami mujizat, penyelesaian, kemenangan daripada Tuhan Yesus. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa kebangkitan Yesus menghasilkan terobosan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mau mengenal Tuhan Yesus dengan tepat dan benar karena Yesus telah bangkit. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia senantiasa setia, mengasihi, peduli, dan selalu menolong kami dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan, masalah, dan pergumulan hidup setiap kami. Kuasa kebangkitan Yesus menghasilkan terobosan dalam pengenalan kami akan pribadi-Mu. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.